Fondasi dari bendungan sampai dengan puncaknya ini berapa? Maka yang dicari apa? Cuma 3 saja kan? Tampungan mati, dead storage, ada intake. Oke, berarti pertama elevasi, katakanlah dasar sungainya udah ketahuan elevasinya. Dasar yang kedua, elevasi kedua adalah elevasi intake. Katakanlah tampungannya di sini 43 misalnya, plus 43. Terus yang berikutnya adalah yang dicari adalah elevasi. Misalkan tambah 20 misalkan 63 misalkan ya, 63 atau 65 lah mungkin bisa misalkan seperti itu. 65 misalkan. Nah, yang berarti sini efektif storage. Habis itu ini ada elevasi sekian, berarti di sini adalah tampungan banjir, flood storage. Yang dicari cuma ini saja, nggak lebih. Nah, yang kemarin ARGIS itu yang belum selesai saya jelaskan, itu hanya menghitung ini. Oke, silakan absen dulu. Yang ARGIS itu hanya menghitung ini saja. Nanti kalau itu sudah selesai akan menghitung ini. Kalau itu sudah selesai akan menghitung ini. Sudah selesai tugasnya. Tapi cara menghitung masing-masing itu berbeda. Yang ini menghitung berapa jumlahnya erosi. Yang ini berapa antara inflow dan outflow-nya berapa. Outflow-nya berapa. Jadi ini adalah air masuknya berapa, air keluarnya berapa, nanti menentukan ini. Air masuk ditentukan oleh apa? Kemarin kita udah belajar tank model ya. Nah, itu tank model. Ini outflow-nya ditentukan apa? Ditentukan oleh kebutuhan irigasi berapa, kebutuhan kebutuhan air baku berapa, kebutuhan untuk maintenance sungai berapa, dan seterusnya. Ini kebutuhan. Ya. Maka cuma diselisihkan antara kebutuhan dan ketersediaan air, inflow-nya dan kebutuhan dibandingkan saja, terus yang terbesar mana itu yang digunakan untuk menentukan tampungan ini berapa. Oke. Tampungan berikutnya adalah tampungan banjir. Tampungan banjir apa? Tampungan ketika ada hidrograf masuk, banjir masuk. Sudah belajar hidrograf banjir kan ya? Pernah belajar kala ulang 5 tahun, 10 tahun, dan 100 tahun? Sudah, Pak. Nanti dikembalikan ya ini ya. Iya, Pak. Awas kena kaca. Oke, sudah belajar itu kan kalau ulang itu, maka nantinya ya, ini misalnya hidrograf banjirnya, nantinya berapa dia bisa mereduksi banjir. Berapa dia bisa mereduksi banjir, oke? Maka ini tampungan ini. Udah, itu saja selesai tugas besarnya. Cuma prosesnya panjang. Ini saja belum selesai deh, untuk dead storage. Nah, ini saja panjang. Ini belum selesai. Kita nanti akan belajar itu. Kemarin kita masih masuk ke erosivitas. Erosivitas adalah kemampuan eksternal, faktor eksternal untuk mengerosi tanah, mengelupas tanah. Atau di sini dalam hal ini kita pakai hujan. Kalau hujan jatuh, pasti tanah ini terkelupas kan? Entah hanya 0,5 mili atau berapa mili dalam 1 tahunnya ya. Kan kecil ya. Tapi kalau dikalikan 100 km persegi, berapa ton itu? Berapa volumenya? Kan seperti itu. Oke, kita nyari volume ini. Oke. Kita akan belajar ini, nanti ini kita selanjutnya ini dan selanjutnya ini. Oke, paham ya sejauh ini. Nah, kemarin mungkin kita sempat bahas ini ngapusnya apa? Ini ya? Ini ya? Yang ini? Oh. Nah, sekarang hal yang paling utama sebelum belajar itu semua, belajar yang tadi itu yang erosivitas, adalah menentukan lengkung kapasitas. Udah tahu ya kemarin? Kemarin saya singgung, tapi saya nggak tahu karena online saya nggak yakin bisa paham ya. Lengkung kapasitas ada yang masih ingat? Lengkung kapasitas apa? Ada sempat saya jawab pakai topografi Pak atau apa kemarin? Masih ingat lengkung kapasitas? Gini aja. Kalau misalkan ya, misalkan ini ada sungai.
Oke, ada sungai ya. Sungai sampai dengan tebing-tebingnya sampai ke atas. Oke. Ini penampang melintang. Kalau kita gambarkan dia lebih bentuk dari atas, maka ini kan berbentuk kontur kan. Misalkan konturnya seperti ini. Dan seterusnya ya. Misalkan bendungannya di sini ya. Airnya dari sini ya. Ini kontur ya, bendungannya ini ya. Bendungannya. Ini nggak bisa ganti warna kan? Oke lah, anggap saja ini bendungannya ya. Yang saya pasir ini bendungan. Oke. Bendungannya katakanlah berada kalau di crashnya di sini. Kalau kita potong puncaknya di sini ya. Bendungannya di sini. Oke. Kalau yang dikatakan lengkung kapasitas, kalau air ada di sini setinggi katakanlah di sini misalkan plus 40 ya misalkan. Setinggi plus 41, kira-kira berapa jumlah air di sini volumenya? Berarti kan di sini kurang lebih misalkan 41. Kalau ini secara tampak melintangnya, kalau ini dari atas. Berarti berapa volumenya? Berarti di sini waktu plus 40 dia 0 ya. Plus 41 berapa? Misalkan berapa meter kubik gitu. Nah, lengkung kapasitas ini nanti kalian akan bikin grafik misalnya plus 42 terus sampai plus 40 katakanlah sampai misalnya plus 70 misalkan plus 70. Oke. Ini berapa volumenya masing-masing? Kumulatif. Maka kalian akan punya grafik, saya taruh di sini, grafiknya kurang lebih seperti ini misalkan. Ini elevasi, ini adalah volume. Nah, oke. Kumulatif. Sebelum nanti bagaimana cara menghitung volume itu, tadi kan apa? Itu kursi itu yang sana itu. Yang itu yang. Oke. Tadi kan kita tentukan elevasi ya, benar ya? Elevasi bendung berapa? Elevasi dead storage berapa? Maka kalau saya misalkan saya tahu bahwa bendungan ini, daerah dasnya di hulu itu, yang ketika kita hitung erosi lahannya, kita tahu bahwa daerah dasnya itu erosi lahannya adalah sekitar misalkan 5 mm per tahun. 5 mm per tahun. Luas dasnya misalkan 100 km persegi. Kira-kira setahun ini berapa meter kubik? Coba 5 mm dikalikan 100 km persegi berapa meter kubik? Ini kan ketinggian, ini luas. Berarti kan tinggi alas luas dikalikan tinggi jadi meter kubik kan? Cuma ini ada satuannya yang beda ya. Milimeter dan kilometer persegi. Jadi ini dibagi 1000 dikalikan 1 juta. Berapa itu? Ada yang hitung? 500 berarti 500.000 ya? Benar nggak? Oke, 500.000 meter kubik. Oke, dalam 1 tahun. Oke, katakanlah dari 500 meter kubik, katakanlah hanya 20% yang masuk ke dalam sungai, yang ke dalam situ. Sisanya masih tertahan di lahan. Kalikanlah 20%. 20% berarti di sini berapa? 100.000 ya. 100.000 meter kubik. Nah, kita merencanakan bendungan tersebut berusia katakanlah 100 tahun. Berarti berapa? Butuh berapa? 100 tahun berarti ini berarti butuh 10 juta ya. Benar nggak? 10 pangkat 6 pangkat 7 ya. 10 juta meter kubik. Benar nggak? Oke. Berarti elevasi bendung elevasi apa? Intake kan dead storage, berarti kalau di sini 0 katakanlah ini 5 juta, misalkan 5 juta, di sini adalah 10 juta misalkan. Maka apa? Agar dia berusia 100 tahun, maka intake-nya saya setidaknya ditaruh di plus 42. Paham nggak? Oke? Lengkung kapasitasnya. Nanti kita belajar gimana cara menghitung lengkung kapasitas. 42. Oke. Terus yang kedua, saya
mau membuat bendungan ini tujuannya untuk air minum, air baku misalkan seperti itu ya. Air baku lah, air baku dan irigasi. Misalkan irigasinya katakanlah ya, kebutuhannya adalah irigasinya adalah 10.000 hektar. Oke. Kebutuhan maksimum dari irigasi tersebut adalah misalkan 10.000 1 liter per detik per hektar misalkan. Berarti berapa meter kubik itu? 1 liter kalau dikalikan 10.000. Ayo. Satu irigasi ya, irigasi. Kebutuhannya adalah 10.000 hektar. Saya bendungan itu mau digunakan untuk mengairi 10.000 hektar. Oke. Maksimum kebutuhan airnya meskipun kadang-kadang ada yang 1,4, kita bulatkan 1 liter per detik per hektar. Kira-kira berapa meter kubik kebutuhan untuk irigasi saja? Ayo hitung berapa? 1 liter per detik per hektar dikalikan 10.000 berarti kan 10.000 liter per detik. Dari liter menjadi meter kubik dibagi berapa? Bagi 1.000 ya. Berarti kebutuhan untuk irigasi adalah 10 meter kubik per detik. Oke, ya. Tapi tentunya fluktuasi ya, tergantung masa tanam dan lain sebagainya. Yang berikutnya, saya butuh juga bendungan ini mau digunakan untuk memberi minum orang-orang di kota misalkan dengan penduduk misalkan sebanyak misalkan 2 juta orang. 2 juta orang. Nah, penduduk tersebut kebutuhannya adalah 100 liter per hari. Jadi berapa meter kubik harus saya supply dari bendungan tersebut? 100 liter per hari misalkan. Berarti berapa meter kubik? Ada 2 juta penduduk misalkan. Berarti berapa meter kubik saya harus supply? Coba dihitung. Nanti di soal ujian juga kalau ada UAS modelnya kayak gini nanti. Datanya udah diketahui, tinggal kalian hati-hati di satuan-satuan itu. Oke. Berapa kira-kira? Liter biasanya kalau di perkotaan itu kebutuhan air baku seseorang itu 100 liter per hari kan, mandi, minum, ada juga mungkin cuci mobil, cuci baju dan lain sebagainya, kurang lebih di rata-rata 100 liter per hari. Nah, berarti di situ satuannya per hari, tapi saya butuhnya kan per detik. Itu bagaimana cara mengukurnya? Berarti apa? 2 juta dikalikan 100 berarti kan sama dengan berapa itu? 2 juta dikalikan 100, 200 juta liter per hari. Dijadikan meter kubik per detik dibagi satu harinya berapa ini? Berapa jam? Berapa detik? 86.400 dibagi itu dibagi lagi 1000. Jadi berapa? Banyak ya? Dibagi hari. Per detik. Oke. Ya, ini satu ya. Berarti kebutuhannya adalah 2,3 meter kubik per detik. Oke. Berarti katakanlah ini ya total kebutuhan berarti sekitar 12,3 meter kubik per detik. Ya. Nanti kita akan bahas detail tapi saya akan berikan gambarannya ya. Oke, kita butuhnya 12. Saya hapus ya. Hapus. Tadi saya butuhnya adalah outflow-nya atau kebutuhannya adalah outflow-nya adalah 12,3 meter kubik per detik. Ya. Ini untuk menghitung secara kasar ya. Untuk untuk tambungan efektif. Kalau misalkan saya punya misalkan pada ini debit ya, hidrograf pada setiap bulannya misalkan ini katakanlah ini 25 misalkan di sini adalah 12,5
sini 0 ya. Ternyata debitnya pada bulan Januari 25 misalkan. Pada bulan Agustus mungkin berkurang, dia naik lagi misalkan seperti itu. Misalkan ya. Kebutuhan kan di sini kan kurang lebih 12,5 lah. Ya, kebutuhan di sini. Oke. Maka pada ini katakanlah Agustus ya, dari Juli sampai dengan katakanlah di sini ini Juli misalkan Juli, di sini adalah September misalkan ya. September. Sekarang pada bulan-bulan basah, saya bisa menyuplai debit sebesar ini dong. Saya aman loh 12,3. Tapi pada bulan kering saya nggak aman dong. Kurang air saya kan, kurang lebih seperti itu. Gimana caranya? Berarti kita tampung baru kita rilis kan. Nah, kita cari selisih maksimum di sini. Terutama di sini kebutuhan. Ini kira-kira butuh berapa meter kubik untuk agar menampung si bendungan tersebut. Istilahnya agar terpenuhi 12,3 tadi itu. Berapa meter kubik ini tampungannya? Maka dia harus ditampung sebesar itu. Sehingga pada musim pada musim kemarau dia tetap merilis besaran debit 12,3. Yang kita cari kurang lebih ininya. Katakanlah dapat misalkan 30 juta. Misalkan ya, 30 juta kebutuhannya. Maka kita lengkung kapasitas lagi. Tadi kita dapat di sini katakanlah 10 juta ya, di sini ya 10 juta. Maka di sini elevasi 42 misalkan ya. Ini adalah elevasi intake. Tadi tambah lagi di sini 30 juta kebutuhannya, berarti di sini kumulatifnya adalah 40 juta kan? 40 juta. Ini kan 30 kan? Ini 30, 40 juta. Maka di sini elevasinya berapa? Elevasi ini adalah elevasi puncak dari spillway. Pelimpah yang tadi gambar ini. Ini kan ada spillway. Puncak ini adalah elevasi yang kita dapatkan ini. Oke? Paham? Itu satu, masih sampai sini kita bikin bendungannya. Belum sampai ke atas. Berarti kalau sampai ke atas ini berapa? Kalau yang atas bisa ada dua pendekatan. Pendekatan pertama kita tentukan kalau misalkan kita tentukan pendekatan pertama, ini saya hapus dulu ya. Pendekatan pertama kita misalkan ini ada bendungannya, ada sungai. Kita bendung di sini. Di sini ada kota lah ya, kota. Nah, sungai di sini kemampuannya di daerah sini, di daerah kota ini adalah kemampuannya katakanlah misalkan 200 meter kubik per detik. Oke. Sungai di situ. Di sini banjirnya bisa mencapai misalkan sampai dengan katakanlah 400 meter kubik per detik. Oke. Pendekatan pertama adalah tampungan banjir disesuaikan dengan debit yang dikeluarkan. Artinya apa? Saya harus membuat air yang keluar dari bendungan ini besarnya adalah maksimum 200 meter kubik per detik. Paham ya? Agar apa? Di sini nggak banjir. Kan ini ada kapasitasnya sendiri nih. Maka biar nggak banjir, saya buat seperti ini. Berapa tampungannya? Itu kita bisa volumenya berapa? Adalah luas ini. Luas ini berapa? Kan kalau ini kan satuannya adalah di sini kan meter kubik per detik. Ini adalah T, waktu. Kalau meter kubik per detik dikalikan waktu, integral dari ini kalau secara matematik ya, integral dari ini itu kan sama dengan volume. Atau dengan kata lain, luasan ini adalah volume yang dibutuhkan. Paham nggak? Oke, maka volume ini ya tinggal diplotkan tadi ke lengkung kapasitas, maka puncak bendungnya kurang lebih di situ, tapi plus mungkin sekitar 0,5 atau 1 meter sebagai tinggi jagaan. Oke, maka atau dengan cara yang kedua. Cara yang kedua, kita nggak mau mengatur tentang banjir ini. Kita biarkan terserah mau dia mengeluarkan berapa si bendungan tersebut. Tapi ternyata bendungan tersebut bentuknya gini. Puncaknya ada di sini. Bendungan tersebut tertingginya. Tadi spillway-nya di sini misalkan, spillway-nya di sini. Nah,
Kalau kita paksakan ngikuti dengan volume ini, mungkin saja bendungannya butuh agak tinggi. Bisa jadi kan? Maka caranya adalah ya udah nggak apa-apa, kita nggak perlu menggunakan bendungan ini. Misalnya tidak memaksakan sampai 200 meter kubik ini, tapi kita tentukan elevasinya sekian. Terus nanti reduksinya ya udah terserah, kita tentukan di sini elevasi berapa. Elevasi berapa puncak bendungannya? Puncak bendungannya nanti puncak ini kira-kira mereduksinya berapa. Bisa dibalik seperti itu. Atau dengan cara yang lain juga, yang namanya flat routing. Flat routing itu ya udah bisa jadi kebutuhan bendungannya bukan ini, bisa saja lebih rendah dari ini. Sekarang lebih rendahnya berapa? Maka di running di flat routing, nanti kita akan belajar flat routing itu kira-kira kebutuhan tinggi muka air yang terbaca di sini berapa. Nanti kita belajar itu. Jadi cuma 3 itu saja. Jadi erosi tadi, terus tambungan efektif tadi, sama flat routing aja yang kita analisis. Selesai, tinggal bisa digambar bendungannya. Dalam konteks secara bangunan air atau secara hidrologi itu cukup. Tapi nanti tentunya turunannya adalah bangunan, ketika sudah ada berbentuk bangunan kan strukturnya seperti apa, itu kan urusan lain ya. Untuk menentukan tinggi saja si bendungan itu ada beberapa proses yang harus kita lakukan. Paham ya? Yang mau kita pelajari adalah bagaimana menentukan tinggi bendungan dari bawah sampai ke atas itu. Oke? Oke, kita sudah. Nah, tadi yang belum terbahas adalah bagaimana kita menentukan lengkung kapasitas. Oke? Bagaimana kita menentukan lengkung kapasitas? Saya rasa kan kalian sudah pernah belajar kontur ya? Oke. Misalkan ada konturnya. Misalkan seperti itu ya, sungainya dari sini ya, ini lebih besar misalkan, selisihnya katakanlah plus, ini plus 70, 60 misalkan, di sini 50, di sini adalah 70, 60, 40 ya, 40. Bendungnya kita pasang di sini, bendungannya. Elevasi sini mungkin ya, jadi agak kurang ke sini ya, katakanlah ini panjang sini ya, sampai sini ya, katakanlah sampai sini ya, kita pasang sini. Oke. Maka cara membuat lengkung kapasitas pertama adalah ya plus 40 plus 40 itu area yang diarsir ke. Area ini berapa luasannya? Itu kan bisa dihitung pakai AutoCAD kan, kontur itu. Misalkan ini plus elevasi, ini adalah area luasan ini ya. Yang 40 katakanlah di sini 1000 meter persegi misalkan. Terus di plus 40 plus 50 ini berarti areanya adalah yang ini, termasuk yang 40 itu. Maka di sini areanya adalah berapa? Di sini misalkan katakanlah ini kan 2 kali lipatnya ya, atau mungkin 5 kali lipatnya, misalkan 5000 meter kubik, meter persegi. Plus 60 katakanlah misalkan ya mungkin 20.000 meter persegi. Plus 70 misalkan di sini adalah katakanlah 40.000 meter persegi ya. 40.000 cuma 4 hektar ya, kecil ya sebenarnya. Oke, kita perbesar aja ya, ini jadi 10.000, kita tambahkan 1 nol aja ya, 400.000. Oke, maka caranya adalah pertama di sini kan pas gampangannya kan di sini dia paling dasar, berarti tidak ada volume kan, delta ininya 0, berarti di sini adalah 0 ya. Terus yang pada elevasi 50 dikurangi 40 berapa? 10. Maka delta elevasi dikalikan dengan rata-rata area, berarti di sini 50.000
ditambah 10.000 dibagi 2 itu sama dengan berapa di sini? Berarti di sini berapa? Bukan ini 50.000 ya. Berarti 60.000 dibagi 2 30.000 ya. Dikalikan 10 300.000 meter kubik. Oke. Berarti apa? Volume antara elevasi 40 dengan 10 itu adalah 30.000. Oke. Volume pada elevasi berapa? 60 sama 50 ini sama, 10 dikalikan berapa nih? 25.000 ya, bagi 2. 250.000 bagi 2 berapa? 125. Berarti di sini berapa? 1.250 meter kubik ya. Begitupun juga dengan yang 70. Berarti di sini berapa? 10 dikalikan 600.000 bagi 2 300.000. Berarti di sini adalah 3 juta. Oke. Nah, ini kan bukan kumulatif masih ya. Delta ya. Maka untuk kumulatifnya di sini adalah 0 ditambahkan 300 ditambahkan 1.200 sekian. Berarti berapa sih? 1.500-an ya, 1.500-an. 1.500-an ditambah 30, berarti di sini adalah 44.500.000. Maka grafiknya adalah di sini volumenya berarti di sini 0 ya. Berarti di sini plus 40 ke 0. Plus 50 di sini adalah 50 dengan 300.000, berarti di sini 300.000 misalkan. Berarti di 50, ini 300. Terus di 60 dengan misalkan di sini 1.500.000 ya kurang lebih. Terus 70 dengan 4.500.000 misalkan. Maka ini grafik lengkung kapasitasnya. Oke, gampang ya. Tinggal di ini kan lengkung kapasitasnya didapatkan. Tinggal nanti saya erosi lahannya berapa? Misalkan 10 katakanlah 300 meter kubik. Oh, berarti elevasi intiknya ada di sini. Kebutuhan airnya berapa volumenya? Tinggal dicari sekian dan seterusnya. Dapat ya? Berarti menghitung lengkung kapasitas bisa nggak kira-kira? Kalau saya kasih peta kontur, ada yang tanyakan nggak? Kalau saya kasih peta kontur, terus menghitung lengkung kapasitas bisa nggak kira-kira? Itu yang buat rata-rata bisa 50 sama 40. Jadi yang 5.000 itu masuk yang 40. Mana? 5.000 yang mana? Yang di atas 50. Yang ini, oke. Jadi kan itu udah masuk ke. Iya, jadi kayak gini nih. Ini ada bentuk lingkaran kecil, terus di sini ada lingkaran lebih besar. Nah, volume di sini berapa? Kan berarti kan kalau tabung itu kan alas kali tinggi. Sederhananya adalah untuk rata-rata alasnya berapa? Berarti kan luas ini ditambahkan dengan ini dirata-ratakan bagi 2 kan, terus dikalikan tingginya berapa? Paham nggak? Berarti kalau ini 3.000 berapa sih? 10.000 ya 10.000, yang ini adalah 50.000. Paham nggak? Nah, ya. Ini adalah delta V, delta volume. Oke. Ini katakanlah sederhananya seperti itu ya. Di teknik itu belum tentu semuanya harus fix ininya ya, fix perhitungannya, tapi pendekatannya ada. Dan biasanya delta konturnya di sini dia tidak 10 meteran kalau di pembangunan bendungan, bisa setengah meteran, setiap 0,5 meter dia hitung atau bahkan lebih kecil. Agar apa? Lebih akurat secara perhitungannya. Paham ya? Oke. Ada yang tanyakan nggak? Kalau saya, karena nanti pasti saya akan minta untuk membuat lengkung kapasitas ini. Karena ini dasar sebelum melakukan perhitungan keseluruhan. Pak, itu elevasinya itu dalam meter kan ya? Hah? Dalam meter kan unitnya? Kenapa? Elevasi Kenapa? dalam meter kan? Meter. Iya. Iya, elevasi dalam meter.
Kan kita pakai SI. Kalau orang Amerika pakai feet ya. Elevasinya dalam feet. Kita dalam meter. Oke, paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini dasar loh. Dasar dalam arti karena tadi saya sempat sampaikan, menentukan elevasi-elevasi tinggi yang akan menjadi tugas besar kita, itu ya dasarnya dari menentukan lengkung kapasitas. Setiap sungai, jangankan setiap sungai, satu sungai lokasi bendungannya bergeser saja, bedanya katakanlah 10 meter jaraknya atau 1 kilo gitu, itu pasti berbeda lengkung kapasitasnya. Karena didasarkan oleh struktur konturnya. Oke, ada yang tanyakan nggak sebelum kita lanjutkan? Pak, saya masih bingung. Nanti kan dihitung alasnya tuh areanya kan pakai AutoCAD ya. Cuman caranya gimana saya yang bingung. Nanti Ya, kalau bendungannya di sini, ya bendungannya, maka saya hapus dulu ya. Yang bingung kan areanya ya. Misalkan ada kontur ya, ada kontur bentuknya gini. Ya, ini katakan kontur paling dasar ya. Terus bendungannya di sini. Maka area yang digunakan adalah area ini. Yang dibatasi oleh badan bendungan ini dan sisanya berapa kontur ini? Luasannya. ya itu bukan masalahnya, cuman apa? Hah? Saya gak ngerti cara nanti masukin konturnya ke dalam AutoCAD gitu. Saya rasa kalau AutoCAD kan gambaran gini lah. Kalian punya ini nggak? Punya benang. Benang itu kalian gambarkan di sini. Terus benang itu dibuat segi 4. Itu kan sudah bentuk luasan. Paham nggak? Kalau mau ini, kalau di AutoCAD bodoh-bodohannya adalah ini didigit ulang, terus dihitung area kan bisa di AutoCAD. Bener nggak? Saya udah lama nggak pakai AutoCAD. Bener nggak? Bisa kan? Tinggal digit ulang aja. Pernah kan AutoCAD kan cuma digit ulang, polyline tergabung, terus bisa bikin hitung area kan? Ya udah, itu aja. Kalau nggak, apakah harus ini Pak? Harus bener-bener apa namanya? Akurat? Nggak harus. Karena datanya juga tergantung data kita. Data kita juga nggak akurat kan? Dan juga di dalam pengukuran topografi, data yang diberikan sama tim surveyor itu adalah data AutoCAD biasa. Oke?